Hai guys, terima kasih sudah mampir. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Jika kalian gak suka, silahkan skip video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengapa halusinasi itu bisa muncul dan apa itu halusinasi. Kamu mungkin sudah sering ya mendengar soal fenomena halusinasi, meski nggak nampak atau nggak terdengar bagi orang lain. Namun penderita halusinasi itu merasakannya sebagai suatu hal yang nyata. Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan yang membuat seseorang menyaksikan atau mengalami hal-hal yang sebenarnya nggak nyata dan hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Sensasi yang dirasakan halusinasi itu sangat nyata, padahal sebenarnya dibuat oleh pikiran. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera. Ya, kondisi ini yang nggak membuat seseorang melihat hal-hal yang nggak nyata, melainkan juga mendengar, menyentuh, bahkan mengecap sesuatu yang nggak benar-benar ada. Akan tetapi halusinasi itu nggak sama dengan mimpi yang muncul saat kamu sedang tidur. Pasalnya halusinasi itu terjadi saat kamu dalam kondisi terbangun atau sadar, dan bisa muncul kapan saja, baik pagi, sore, siang, atau malam. Umumnya itu halusinasi adalah gejala dari kondisi kesehatan mental. Contohnya psikosis. Bahkan kondisi ini juga sering dikaitkan dengan berbagai gangguan mental lainnya. Namun nggak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga menjadi gejala dari penyakit kelainan saraf, seperti penyakit Parkinson. Macam-macam halusinasi itu seperti yang saya jelaskan tadi. Halusinasi dapat menyebabkan efek pada penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, serta sensasi peraba. Yang pertama tuh halusinasi auditori. Halusinasi auditori itu adalah tipe halusinasi yang paling umum. Dengan kondisi ini, kamu mungkin akan mendengar suara yang berasal dari dalam atau luar pikiranmu. Suara tersebut bisa jadi seperti berbicara dengan satu sama lain atau memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah halusinasi visual. Tipe halusinasi visual itu adalah sensasi seperti melihat objek, orang, pola, atau cahaya yang nggak nyata. Sebagai contoh nih ya, kamu mungkin melihat seseorang di suatu ruangan atau cahaya yang nggak dapat dilihat orang lain. Yang ketiga adalah halusinasi olfaktori. Tipe halusinasi ini meliputi indera penciuman. Mungkin saja kamu merasa bahwa tubuh kamu berbau kurang sedap, walau sebenarnya nggak ada bau apa-apa. Bau yang kamu cium mungkin berbau sedap maupun nggak sedap. Yang keempat adalah halusinasi gustatori. Tipe halusinasi ini melibatkan indera pengecap, gak seperti halusinasi olfaktori. Rasa yang kamu kecap pada halusinasi gustatori seringkali nggak sedap. Halusinasi gustatori itu sering terjadi pada orang dengan epilepsi. Yang kelima adalah halusinasi taktil. Nah, halusinasi taktil ini berhubungan perasaan, sentuhan, atau pergerakan pada tubuh. Contohnya seperti kamu merasakan serangga merayapi punggungmu, atau tangan yang menyentuh tubuhmu. Kamu juga mungkin merasa organ dalam bergerak-gerak. Yang keenam adalah halusinasi temporer. Seseorang dapat mengalami tipe halusinasi ini bila hubungan mereka dengan orang lain baru saja berakhir, atau orang terdekat baru saja meninggal. Kamu mungkin mendengar suara atau melihat orang terdekatnya dalam waktu yang singkat. Halusinasi temporer akan menghilang begitu rasa sakit karena kehilangan mereda. Apa sih penyebab halusinasi? Halusinasi itu bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya itu satu, penyakit mental. Penyebab paling umum dari halusinasi adalah penyakit mental yang dapat meliputi skizofrenia, demensia, atau delirium. Yang kedua adalah penyalahgunaan zat. Ini juga merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan halusinasi. Terlalu banyak alkohol atau asupan obat membuat seorang melihat atau mendengar hal yang nggak nyata. Yang ketiga adalah kurang tidur. Halusinasi ini kondisi yang bisa muncul bila kamu benar-benar kurang tidur. Seseorang tuh lebih berkemungkinan mengalami halusinasi apabila ia terjaga selama beberapa hari atau belum cukup tidur dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat tuh obat-obatan. Beberapa pengobatan dapat menyebabkan halusinasi.
seperti obat-obatan yang digunakan untuk penyakit Parkinson, depresi, psikosis, atau epilepsi. Dan penyebab lainnya dari halusinasi itu seperti penyakit kronis, seperti AIDS, kanker otak, gagal ginjal, atau gagal hati, demam tinggi terutama pada anak-anak kecil dan lansia, migrain, dikucilkan oleh lingkungan sosialnya atau sengaja mengasingkan diri, kejang, tuli, buta, atau gangguan penglihatan. Dan yang terakhir adalah kejang oksipital. Kondisi ini membuat pasien melihat bercak atau cahaya yang berkedip. Beberapa cara mengatasi halusinasi. Halusinasi itu kondisi yang bisa dikendalikan, meskipun nggak menjamin ya akan sembuh 100%. Presentasi kesembuhan sangat tergantung pada penyebab halusinasi. Maka itu, dokter akan merekomendasikan perawatan yang paling efektif. Rencana perawatan itu dapat meliputi obat-obatan. Pengobatan diresepkan menurut penyebab halusinasi. Kalau kamu berhalusinasi akibat berhenti mengonsumsi alkohol, kamu membutuhkan obat-obatan yang berfungsi untuk menenangkan sistem saraf. Namun, bila halusinasi disebabkan oleh penyakit Parkinson dan demensia, pasien mungkin perlu menggunakan jenis obat lain. Namun, bila halusinasi disebabkan oleh penyakit Parkinson dan demensia, ya pasien mungkin perlu menggunakan jenis obat lain yang lebih sesuai dengan penyebabnya. Terus yang kedua adalah konseling psikologis. Konseling juga berperan penting dalam mengatasi halusinasi, terutama apabila halusinasi disebabkan oleh kondisi kesehatan mental. Konselor dapat membantu pasien mengerti lebih dalam mengenai kondisinya dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Ya, ini sangat penting terutama bagi pasien yang menderita paranoid. Terus bagaimana membantu orang terdekat mengatasi halusinasi? Jika orang terdekatmu mengalami halusinasi, jangan tergesa-gesa ya untuk mengambil aksi. Lebih baik tuh pelajari kondisi dan situasi terlebih dahulu. Salah satunya, apakah halusinasi yang dialami oleh orang tersebut menyebabkan hal-hal berbahaya, baik kepada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Jika halusinasi adalah kondisi yang membuatnya ketakutan, cobalah untuk membantu menenangkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, jangan mencoba untuk memaksa memberikan penjelasan bahwa ia sedang mengalami halusinasi. Lebih baik lakukan beberapa strategi yang dapat membantu orang terdekat mengatasi halusinasi, seperti memberikan rasa aman dan nyaman. Saat mengalami halusinasi, orang terdekatmu tuh mungkin merasa ketakutan, maka yaitu cobalah berikan ia rasa aman dan nyaman. Yakinkan bahwa kamu akan menjaganya, sehingga ia nggak merasa perlu khawatir. Selain itu, kamu juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman melalui sentuhan. Contohnya ya, menepuk punggungnya dengan pelan dan penuh perhatian. Hal ini diduga dapat membantu mengurangi halusinasi. Yang kedua tuh alihkan perhatiannya. Salah satu cara untuk membantu orang terdekat nih ya, mengatasi halusinasi adalah dengan mengalihkan perhatiannya. Ya terserah, ajak ia untuk berjalan kaki atau berpindah tempat jika ia menunjukkan gejala halusinasi saat berada di tempat tertentu. Selain itu, kamu juga bisa mengendalikan perhatian orang terdekat dengan mengajaknya berbicara hal-hal yang menarik untuk kalian berdua. Contohnya itu membicarakan tentang hobi atau film dan musik yang sama-sama kalian sukai. Yang ketiga ini tanggapi dengan kejujuran. Meski memahami orang terdekat sedang berhalusinasi bukan berarti kamu harus berbohong agar ia merasa dipercaya atau merasa lebih tenang. Misalnya ia bertanya, apakah kau melihat atau mendengar hal yang sama dengannya? Jawab aja sejujurnya. Pasalnya jika kamu menjawab seolah-olah juga mendengarnya padahal nggak sama sekali, hal ini tuh ya hanya akan memperparah halusinasi yang dialaminya. Kamu bisa mengatakannya dengan cara, saya tahu kamu mendengar sesuatu, tapi saya tidak mendengarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu memahami kondisinya, tapi bukan berarti apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya itu nyata. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang apa itu halusinasi, penyebabnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.